Sovereign of the Three Realms, Chapter 2015. Bab 2015. Mengucapkan penghinaan. Gan Ning mencibir dan sengaja tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Bodoh sekali. Dia tidak pantas menjadi puncak Five Great Gentleman dengan pikirannya yang kecil. 100 bola bukanlah apa-apa. Itu tidak cukup untuk menempatkan siapapun dalam kejuaraan. Sui Chen menafsirkan kesunyian mereka memiliki kurang dari 100 bola. Dia mencibir, kamu berani bicara tentang mendapatkan tempat pertama ketika kamu bahkan tidak punya 100. Apakah Anda pikir itu cukup untuk memiliki 6 atau 70 bola? Petik 2. Kesal, Gan Ning menimpali, kau adalah top of the Five Great Gentleman, kakak senior Sui Chen. Secara teori, Anda harus menjadi panutan eternal. Katakan padaku, berapa bola yang kamu miliki? Petik 2. Sui Chen membeku. Itu memukulnya di tempat yang paling menyakitkan. Suaranya turun. Aku punya angka yang cukup bagus, dan aku mendapatkan semuanya melalui cara yang sah. Tidak seperti seseorang tertentu, yang merampok orang tak bersalah dan merusak reputasi eternal. Petik 2. Sui Chen melemparkan batu pertama untuk menutupi aibnya. Wu Yu mengerutkan kening. Anda seharusnya tidak menyebarkan desas-desus, saudara senior Sui Chen. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan langsung. Jangan membuat sindiran. Kita semua tahu siapa yang memalukan Eternal dan merusak reputasinya dalam kompetisi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk meluruskan? Petik 2. Sui Chen selalu cemburu pada Jiang Chen. Dia mengejek ketika Wu Yu dan Gan Ning melompat untuk membela Jiang Chen tanpa diberitahu, seperti budak kecil yang baik. Anda peringkat kedua di antara 5 tuan-tuan besar, Wu Yu. Apakah Anda membungkuk begitu rendah sehingga Anda harus mengibas-ngibaskan ekor Anda pada Jiang Chen seperti anjing kecil? Nada suara Sui Chen menetes dengan racun. Wajah Wu Yu mendung. Kamu hanya meminta penghinaan, Sui Chen. Perlukah saya mengingatkan Anda bagaimana Anda mencoba menggoda gadis-gadis suci tetapi akhirnya ditangkap karena kekasaran Anda? Haruskah saya beriklan bagaimana saudara senior Jiang Chen menerima tantangan mereka dan memenangkan pembebasan Anda? Bagaimana Anda mengklaim bahwa para gadis suci mengambil semua bola sehingga Anda bisa mengambil semua bola rekan tim Anda? Petik 2. Kata-katanya memotong. Wajah Sui Chen memerah. Omong kosong. Saya tidak butuh bantuan Anda. Mereka tidak akan menyakitiku bahkan jika kamu tidak melakukan apapun. Pembunuhan secara eksplisit dilarang. Paling-paling mereka bisa menjatuhkan saya dengan mengeroyok saya. Mereka tidak mungkin membunuhku. Saya tidak perlu menyelamatkan. Sui Chen terang-terangan memutarbalikkan kebenaran. Wei Yong menunduk, malu. Dia tidak percaya orang di depannya adalah kakak laki-laki yang selalu dia kagumi. Sui Chen adalah orang yang memberitahunya untuk mencari bantuan Jiang Chen. Bagaimana dia bisa menyangkal fakta dan bahkan menyalahkan Jiang Chen? Itu baru saja melewati batas. Jiang Chen telah menyelamatkan Sui Chen dan membantunya mendapatkan kembali kebebasan. Kalau tidak, kedua gadis suci itu bisa membuatnya sangat menderita. Perdana pertama memandang Jiang Chen, lalu Sui Chen. Anggota dari faksi yang sama harus saling mendukung, Sui Chen. Hanya seorang pria picik yang mengolok teman-temannya. Selain itu, Anda harus bersyukur jika Jiang Chen yang menyelamatkan Anda. Tidak pantas bagimu untuk memutarbalikkan kebenaran. Petik 2. Dia masih seorang pemimpin yang adil dan dia cukup pintar untuk mengumpulkan apa yang telah terjadi berkat ungkapan Wei Yong dan yang lainnya. Berapa banyak bola yang kamu miliki, Sui Chen? Tanyanya. Jujur, tidak ada. Kedua gadis suci mengambil semuanya. Sui Chen tampaknya bertekad untuk tetap berpegang pada ceritanya. Jiang Chen berhenti. Apakah benar Sui Chen tidak memiliki orb? Apakah kedua gadis suci itu membohonginya? Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa bukan itu masalahnya. Sui Chen tidak memberikan pernyataan palsu. Meskipun demikian,
Sui Chen tidak akan mengatakan dia tidak memiliki bola jika dia punya bola. Bagaimanapun, itu akan menentukan skor tim dan skor pribadinya. Mungkin spekulasi asli Jiang Chen benar. Sui Chen telah kehilangan bola di 3 hari terakhir. Mereka telah diambil oleh orang lain selain 2 gadis suci setelah dia meninggalkan lembah. Wei Yong tidak bisa mempercayai telinganya. Banyak bola orb milik kita, saudara senior Sui Chen. Dia berseru, bagaimana kamu kehilangan mereka? Tolong beritahu kami agar saya tahu bagaimana saya kalah. Petik 2. Dia tidak tahu harus percaya apa, tapi dia mulai mencurigai Sui Chen. Kedua gadis suci itu benar-benar tidak tampak seperti pembohong. Jika mereka menginginkan bola-bola itu, mereka bisa menahan Sui Chen sampai akhir kompetisi. Kemudian bolanya akan menjadi milik mereka. Tidak masuk akal bagi mereka untuk membiarkannya pergi dan kemudian mengambil bola-bola matanya. Sui Chen menatap Wei Yong dengan tatapan tajam. Kamu tidak percaya padaku? Wei Yong mengerutkan bibirnya. Ini tidak benar, kakak senior. Saya berusaha keras untuk mendapatkan bola juga. Aku berdarah dan berkeringat untuk mereka. Jika seseorang mengambilnya dari Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Sejauh yang saya tahu, 2 gadis suci tidak mengambil bola kami. Kepada siapa Anda kehilangan mereka? Petik 2. Itu mereka. Sui Chen berbohong dengan terang-terangan. Kedua gadis itu membohongimu. Mereka ambisius dan menginginkan tempat pertama. Petik 2. Percakapan mereka terputus oleh ledakan tawa dari kelompok Flora. Ini Sui Chen, bukan? Terima kasih atas tawaran 30 bola dalam 2 hari terakhir. Saya akan mengingat kontribusi Anda jika saya berhasil mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Itu adalah Lu Mingye. Setelah Si King Lu menderita kekalahannya dan menyerah untuk memenangkan kompetisi, Lu Mingye naik ke puncak dan menjadi kontestan terkuat Flora. Selama beberapa hari terakhir, dia mengumpulkan banyak bola melalui paksaan dan setiap trik yang bisa dipikirkan orang. Dia juga menginginkan tempat pertama. Menurutnya, Si King Lu tidak lagi menjadi ancaman. Jika dia menjadi juara, dia akan memimpin Flora di masa depan. Itulah sebabnya dia melangkah ketika dia melihat Sui Chen berdebat dengan teman-temannya di Eternal. Ini kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Dia mengejek dan memprovokasi Sui Chen, sehingga mempermalukan Abadi dan meningkatkan pertikaiannya. Wajah Sui Chen memerah karena malu. Setelah semua tuduhan yang dituduhkannya pada 2 gadis suci, Lu Mingye telah mengungkapkan kebohongannya dengan kalimat sederhana. Itu menusuk dadanya dan tamparan ke wajahnya. Dia tidak bisa lebih dipermalukan. Comments for chapter Sovereign of the Three Realms, Chapter 2016. Bab 2016. Jumlah yang menakjubkan. Lu Mingye tidak bermaksud membantu Jiang Chen melawan Sui Chen. Dia hanya mengucapkan penghinaan karena sifatnya yang picik dan tidak suka Abadi. Dia tidak mengharapkan pernyataannya untuk menyelamatkan Jiang Chen dari masalah dengan begitu bersih. Tidak perlu lagi berdebat. Kata-kata lawan yang berapi-api biasanya yang paling bisa dipercaya. Ekspresi Prime pertama membeku. Dia menatap Sui Chen dengan gelap, yang menginginkan lebih dari apapun untuk terjun ke tanah saat ini juga. Dia tidak mengira Lu Mingye akan mengejeknya ketika lewat. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menyangka Lu Mingye berada di dekatnya. Wei Yong sangat kesal. Kakak senior Sui Chen. Dia memelototi dengan jengkel pada temannya. Kamu bilang 2 gadis suci mengambil bolamu. Aku menganggapmu kata-katamu. Tapi sepertinya kamu tidak ingin mengembalikannya kepada kami, ya. Anda ingin memakan semuanya untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Bingung dan malu, Sui Chen mencoba membela diri. Lu Mingye hanya mengambil bola yang aku dapatkan nanti. Implikasinya adalah bahwa timnya telah dirampok sekali sebelum Lu Mingye. Namun, pembelaannya setipis kertas bahkan untuk dirinya sendiri. Zijumin menghela nafas dengan lembut. Dia kecewa pada Sui Chen juga. Sejujurnya, Sui Chen cukup berbakat. Sayangnya,
Ia sangat cacat dalam hal toleransi dan karakter. Kelemahan ini akan mencegahnya dari mencapai jajaran yang terbaik. Ada alasan mengapa Eternal memiliki harapan yang rendah terhadapnya. Penampilan dan akuisisi Jiang Chen memang tepat waktu. Five Great Gentlemen saja tidak akan mampu bersaing dalam kompetisi ini. Secara keseluruhan, para pria itu hanya jenius menengah di antara generasi muda Tanah Suci. Hanya Jiang Chen yang layak menjadi mutiara mahkota Eternal, mengangkatnya di tengah rekan-rekannya. Perdana pertama mengamati Sui Chen dengan dingin untuk waktu yang lama sebelum menekan dengan es yang sama. Sui Chen, aku bertanya padamu terakhir kali. Siapa yang mengambil bolamu? Menghadapi tatapan tajam sang Perdana Menteri, Sui Chen tidak mampu mengungkapkan kebohongannya yang direncanakan. Dia tahu bahwa jika dia melakukan penipuan lebih lanjut, dia mungkin akan kehilangan harapan kedamaian setelah mereka kembali ke rumah. Namun, dia tidak tahan menanggung penghinaan karena mengakui tanggung jawab. Dia menundukkan kepalanya dan mulutnya tertutup. Kebisuannya sudah cukup menjawab. Perdana pertama sangat kecewa. Sui Chen sama seperti biasanya, sama sekali tidak kompeten dan tahan terhadap perubahan. Jika dia mengakui kesalahannya dan menggunakannya sebagai motivasi untuk mengubah dirinya, dia akan bersedia memberinya kesempatan lagi. Sayangnya, Sui Chen bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Ini paling membuatnya frustrasi. Seorang jenius yang terus-menerus tidak bertanggung jawab tidak bisa dipercaya, tidak peduli bakatnya. Bagaimana seseorang seperti itu dapat menanggung masa depan Tanah Suci di atas bahunya? Baiklah, perdana pertama, mari kita selesaikan masalah ini. Mereka menerima skor 0, yang seharusnya cukup sebagai hukuman. Jika Anda mau, haruskah kita membahasnya lebih jauh setelah kita kembali ke rumah? Perdana Menteri kedua mencoba untuk memperbaiki keadaan. Kurasa itu jalan yang terbaik untuk saat ini. Pikirkan tindakan Anda, Sui Chen, dan renungkan apa yang harus Anda lakukan. Seorang jenius membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Kehormatan dan rahmat sama pentingnya. Komentar perdana-perdana dipenuhi dengan ketidaksenangan. Sui Chen mengompres bibirnya. Dia tampak sangat tidak berbahaya di permukaan, tetapi Jiang Chen bisa melihat bahwa dia belum menerima sepatah kata pun dari teguran itu. Tapi itu bukan urusannya. Sui Chen selalu seperti ini. Dia telah menyerah secara instan ketika dia bertemu Xiao Zong selama turnamen jenius internal Eternal. Orang seperti apa jenius itu lebih dari yang tampak pada saat itu. Dengan demikian, Jiang Chen selalu berhubungan suam-suam kuku dengan Sui Chen selama bertahun-tahun. Tetap saja, dia bisa melihat bahwa perdana yang pertama cukup kesal. Jika dia menyerah pada bisikan Sui Chen, penilaian Eternal atas situasi keseluruhan akan terpengaruh. Meninggalkan Radiance dan Sunrise sebagai sekutu potensial ketika hanya ada sedikit kemungkinan permusuhan mereka benar-benar akan menghambat peluang Eternal. Tidak ingin pengawasan ini, Jiang Chen mengaitkan keadaan dan peristiwa pada saat itu dengan perdana pertama, yang sangat lega dengan transparansi. Kedua gadis suci itu memiliki kesan yang bagus tentang dirimu. Bagus, sangat bagus. Anda melakukannya dengan sangat baik dalam kompetisi ini. Jika Sunrise dan Radiance dapat memihak kami, maka rencana kami akan semakin membuahkan hasil. Petik 2. Perdana pertama sangat bersemangat, seperti halnya Zi Jumin atas nama Jiang Chen. Anda tahu, Tuan Muda Chen, katanya, gadis suci Sitong memiliki pengaruh yang cukup besar di antara para pemuda. Dan, meskipun Yao Guang sedikit berdebat denganmu, dia secara alami terpisah dan melarang. Jika kinerja Anda cukup baik untuk memenangkannya, dan saya pikir itu mungkin, maka pendapatnya tentang Anda sangat berbeda dari apa yang dia katakan. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Yao Guang sebenarnya cukup baik. Berurusan dengannya paling tidak lebih mudah daripada bermanuver di sekitar orang-orang seperti Si Qinglu. Dengan Yao Guang, seseorang harus cukup mampu untuk memenangkannya. Si Qinglu, di sisi lain, harus dibawa ke ambang keputusasaan.
Satu lompatan konsentrasi sebelum itu akan mengarah pada ketidakmampuan melalui serangan diam-diam. Oh, itu benar. Berapa bola yang didapat timmu? Zi Jungmin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernyataan Gan Ning tentang kemenangan tertentu telah terputus sebelumnya. Penatua tahu bahwa Jiang Chen dan rekan-rekannya telah melakukannya dengan cukup baik, tetapi tidak yakin jumlah pastinya. Jiang Chen tersenyum. Hanya sedikit malu 300. Selusin atau lebih. Petik 2. Apa katamu? 300. Zi Jungmin mengira dia salah dengar. Perdana pertama tercengang secara positif. Matanya terfokus pada Jiang Chen dalam sekejap, tidak mampu memahami apa yang dilaporkan pemuda itu. Iya, 286 tepatnya. Jiang Chen telah menghitung nomor ini sebelum kembali. Comments for chapter Sovereign of the Three Realms, chapter 2017. Bab 2017. Membuat tabulasi hasil. Itu, Zi Jungmin bertukar pandang dengan perdana pertama. Mereka terpana oleh besarnya jumlah itu. Dari 600 bola dalam persidangan, tim Jiang Chen memiliki hampir setengahnya. Perdana pertama, Penatua Ziju. Itu angka yang kami hitung sebelum keluar. Kami menghitung beberapa kali, hanya untuk memastikan. Wu Yu mengkonfirmasi kemauannya sendiri. Perdana dan Penatua sama-sama tahu bahwa Wu Yu adalah seorang pemuda yang teliti. Dia hampir tidak pernah mengarang apapun. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak? Zi Jungmin masih merasa luar biasa. Dia tidak cukup imajinatif untuk mengetahui dengan tepat bagaimana Jiang Chen berhasil melakukan hal seperti itu. Kami tidak mendapatkannya secara tidak adil. Meski begitu, Gan Ning dan saya hanya membantu sedikit dengan beberapa tugas, dan kami kadang-kadang menyebabkan masalah kami sendiri untuk saudara senior Jiang Chen. Saudara senior layak mendapatkan sebagian besar pujian. Wu Yu cukup jujur tentang keterlibatannya. Kamu tidak mendapatkan bola yang tidak adil. Zi Jungmin bingung. Jika kamu mendapatkan semua bola dengan adil, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak? Plus, aturan tidak melarang Anda menggunakan cara curang dan adil. Selama Anda tidak membunuh siapapun, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Petik 2. Wu Yu menghela nafas. Tentang itu, kakak laki-laki senior patut dihormati. Dia tidak pernah mencari siapapun untuk dirampok. Dia hanya mengurus sekelompok calon perampok yang ingin mengambil bola kami dan membalas budi mereka. Beberapa tim dari Flora dan Polylore dipukuli seperti itu. Kakak senior melakukan banyak pekerjaan dalam kompetisi ini, Gan Ning menambahkan dengan antusias. Permaisuri racun Si King Lu cukup terkenal, bukan? Tapi dia seperti pemula di depan kakak senior dalam bidang keahliannya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Lu Mingye tadi cukup kasar, tapi dia juga hanya berani mengintip dari kejauhan daripada mendekat. Kakak senior Jiang Chen telah menakuti siang hari yang hidup darinya. Karena Gan Ning adalah pendongeng yang baik, Jiang Chen meninggalkannya ke perangkatnya. Perdana pertama dan Zi Jungmin sangat menyetujui bagaimana Jiang Chen bersikap. Dia mengambil sikap garis keras terhadap orang-orang dari Flora dan Polylore karena dia tidak takut mengecewakan mereka. Para jenius faksi yang lebih netral dan terombang-ambing, di sisi lain, dihukum dengan lembut untuk menjaga hubungan baik. Bagus sekali, puji Zi Jungmin. Seharusnya tidak ada pertanyaan tentang kemenangan Jiang Chen, perdana pertama. Jika dia memiliki hampir setengah dari semua bola yang ada, akan sangat aneh baginya untuk menempatkannya di tempat lain. Akhirnya tiba saatnya bagi para eksekutif Tanah Suci untuk berkumpul bersama dan menentukan skor. Jelas bahwa Lu Mingye benar-benar bersemangat. Kebanggaan besar akan kesuksesan melintas di matanya. Dia menyimpannya di tas bahkan sebelum hasilnya terungkap. Dari kejauhan, Gan Ning bergumam dengan jijik, Lu Mingye itu. Dia pikir dia jagoan karena dia mendapat beberapa bola dalam beberapa hari terakhir. Ketika dia mengetahui tentang seberapa baik tim kami, saya ingin melihatnya tetap tersenyum. Petik 2.
Kecuali dia memiliki setiap bola yang tersisa, dia tidak akan menang. Wu Yu yakin tentang kegagalan Lu Mingye. Jenius Flora sangat terampil. Mungkin dia telah melakukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Namun, dia telah merampok semua orang yang paling lemah darinya. Para jenius yang sederajat atau atasannya akan memiliki beberapa orb yang adil sendiri. Semua tim harus siap sekarang. Kirim bola Anda sesuai dengan pesanan yang ditunjuk. Ingat, ini menyangkut hasil kompetisi Anda serta menjadi penting di masa depan. Tolong pegang bola yang Anda miliki daripada mencoba tipuan kecil. Petik 2. Jiang Chen dan rekan-rekan setimnya mengantre untuk menunggu giliran mereka. Banyak yang bertanya pada senyum Gan Ning yang tak tertahankan. Hei, Gan Ning, kamu terlihat agak bahagia. Apakah kamu melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri? Petik 2. Gan Ning senang mendengar komentar seperti itu. Dia tidak pernah bernasib terlalu baik di antara para jenius terbaik. Bahkan, dia sering diabaikan di masa lalu. Fakta bahwa begitu banyak orang yang secara aktif berbicara dengannya, beberapa dengan cara yang berbeda, sangat memuaskan. Dia mendapat manfaat dari hubungannya dengan saudara seniornya, tetapi itu tidak masalah. Di sisi lain, tim Lu Mingye juga berbaris. Tatapannya yang menyeramkan menyapu Jiang Chen dan dua temannya seperti ular beludak. Saat ini, hanya mereka yang merasa terancam olehnya. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengisi pikirannya dengan pikiran kosong sebelum tiba giliran timnya untuk menyerahkan bola mereka. Tim Lu Mingye telah mengumpulkan banyak bola. Dua anggota junior masing-masing memiliki sekitar 20, sementara Lu Mingye sendiri mengambil 6 kali lebih banyak. Ditambahkan bersama, seluruh tim memiliki lebih dari 160 bola. Sejumlah besar tim lain gempar atas apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak heran banyak tim telah mengeluarkan sejumlah bola orb. 2, pada kenyataannya, telah mengirimkan 0 sama sekali. Mereka tampaknya telah dirampok buta sebelum keluar. Ya ampun, Lu Mingye ini benar-benar sesuatu. Timnya mendapat 160 bola dengan sendirinya. Tentunya mereka adalah juara. Petik 2. Aku selalu berpikir bahwa permaisuri racun itu adalah jenius terbaik Flora Secret Land. Mungkin itu salah paham. Lu Mingye jelas lebih baik. Petik 2. Dia akan menjadi nomor 1 di seluruh 10 tanah suci segera, bukan? Lu Mingye memiliki jumlah pendukung yang mengejutkan. Beberapa dari mereka baru saja berkumpul di tempat. Tim Lu Mingye memiliki lebih dari 5 kali jumlah rata-rata bola. Itu adalah wahyu yang benar-benar mengejutkan. Senyum tak terlihat melengkung di sudut mulut Gan Ning. Jika Jiang Chen tidak menginstruksikan dia untuk menjaga hal-hal dekat dengan tanah dan sipil, dia akan mulai membual di tempat. Meski begitu, dia meledak dengan sukacita. Wajah berseri-seri Lu Mingye hanya membuatnya semakin bersemangat. Sekarang giliran kami, kakak, katanya dengan gembira. Para hakim eksekutif tersenyum pada Jiang Chen dan rekan timnya saat mereka mendekat. Keluarkan bolamu dan beritahu kami berapa banyak yang kau miliki. Kami akan mencatat nomor Anda. Petik 2. Saya Gan Ning dari Tanah Suci Abadi. Saya punya 28 bola. Gan Ning sengaja berbicara sekeras yang dia bisa. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tim Lu Mingye secara kolektif gemetar, berputar-putar untuk melihatnya. Comments for chapter 2017. Sekian dulu info hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.